gitu kan. Terima kasih, lebih baik Kak Kiki fokus berkarya saja. Saya tetap fokus berkarya. Tapi gini, dalam perjalanan namanya urusan ada saja gitu kan. Permasalahan ada saja. Cuman kan kadang-kadang kalau saya difitnah, saya harus membuktikan bahwa fitnah itu, apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu fitnah. Karena menyangkut apa pekerjaan saya. Contoh, begini. Kalau orang dengan fitnahan itu percaya, saya nih mau nikah misalnya, atau saya punya pekerjaan, orang itu jadi kemakan fitnahnya bagaimana? Itu sudah berkali-kali, itu merugikan ya. Jadi ketika kita, misalnya saya mau ada pekerjaan yang untuk saya menghasilkan income ya, tapi kan ada fitnah itu, saya dibilang begini, orang percaya, makanya saya laporkan ke polisi. Itu guys, karena menyangkut kehidupan juga ke depan. Makanya saya laporkan ke polisi biar tidak ada lagi orang-orang yang berani fitnah, melempar isu-isu yang menyudutkan pribadi atau memojokkan pribadi atau bisa merugikan pribadi saya gitu. Karena fitnah itu merugikan. Mungkin kata orang-orang, udah bang, kalau nggak ngerasa ya udah. Ya saya sudah berusaha begitu. Cuma kadang-kadang netizen nyerang saya. Terus orang-orang menuduh saya dikiranya benar karena ya, kalau ada yang bilang gini ya, kalau nggak ngerasa ya udah sih nggak usah diiniin gitu kan. Bukan merasa atau tidak merasa, memang saya tidak begitu. Nah, saya juga punya keluarga, punya masa depan, sah-sah saja dong, saya juga public figure gitu. Saya melaporkan adalah tujuannya benar, bukan saya mau ribut. Kalau mau ribut, saya tonjokin aja orang-orang itu, bukan siapa-siapa kok orang itu. Cuman nggak boleh, ini negara hukum. Saya harus bikin laporan ke polisi biar menimbulkan efek jera. Kalau sudah dijatuhi hukuman, kalau sudah diproses, kan itu kan biar tidak terulang lagi kejadian-kejadian, atau nah itulah nggak enaknya difitnah. Yeah. Banyak omong, lu yang banyak omong. Aduh, pergi lu sono. Tapi kan si terlapor tidak sebut nama, itu nanti dibuktikannya di proses hukum. Bisa semua, maling tidak ada yang mau ngaku, ibaratnya begitu ya. Tapi semua itu kan ada saksi ahli nantinya, guys. Ada saksi ahli bahasa. Sudah saya bilang dari awal, saya pakai 10 pengacara, masih sok nantang-nantangin. Saya udah laporan, masih bilang nggak proses laporannya. Akhirnya apa? Diproses semua kan. Gitu. Ya, itu kan nanti dibuktikannya di ini ada saksi ahli bahasa. Jadi nggak segampang. Jadi kamu jangan dibodohi dengan orang-orang yang merasa pintar seperti ini. Dan kamu mencontohkan, nanti kamu fitnah tetangga kamu dengan alasan kamu mencontoh dia, tidak sebut nama katanya, hanya sebut nama pendek. Nggak bisa begitu juga. Itu penggiringan opini, menista namanya. Jadi kamu mencontoh, nanti kamu fitnah tetangga kamu, atau kamu fitnah orang lain, teman kamu. Pikir kamu santai-santai aja, tahu-tahu kamu dilaporin, kamu masuk nanti. Nah itu loh, jadi pelajaran buat kalian. Ya, jangan sampai dia mencontohkan ke teman-teman semua netizen nih, biar melakukan hal yang sama seperti dia. Gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada, kalau menurut kalian saya mau ribut, tidak, saya tidak mau ribut. Nggak ada loh. Kalau mau ribut saya nggak lapor polisi, saya injek aja kepalanya. Orang kayak gitu kok. Tapi kan nggak boleh, nanti saya rugi masa depan saya masuk penjara nanti. Ya mau dibantuin jin juga nggak ada masalah.
panggil jin yang paling sakti juga nggak ada masalah. Gitu. Ini soal hukum gitu. Ini soal hukum. Mau kamu punya backing siapapun, jin sekalipun, kamu panggil aja nggak apa-apa. Mau dipanggil aja nggak apa-apa. Mau jin sekalipun nggak ada masalah ya teman-teman semua. Mau dia punya backingnya jin iprit gitu, nggak apa, panggil aja. Biasa difitnah tetangga saya bang, tapi saya diam aja karena kamu juga bukan yang hanya tahu kamu tuh Pak RT doang kan, mungkin kan. Kalau saya kan yang tahu kan banyak, keluarga besar saya tahu, lingkungan tingkat tinggal saya tahu, Kiki the Potter tahu orang, jadi wajar saya laporkan. Bang, kusut betul, belum mandi sore saya. Gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi jangan pede, terlalu pede. Oh, nggak bakal diproses kasusnya. Saya bilang, saya dalam hati saja, saya sudah terima suratnya. Oh, saya nggak mau bahas dari kemarin. Oh, gak bakal diproses kasusnya, pasti ngambang gitu aja. Ada netizen yang bilang, ya kasusnya mangkrak ya, diam aja gitu kan. Saya diam aja, begitu saya keluarkan, nah, berarti kan sudah diproses ya. Intinya, jangan merasa pede diri kita itu hebat ya. Jangan merasa pede diri kita itu siapa, atau kamu punya kenalan siapa. Gak ada urusan bagi saya. Kamu bahkan mau kenal jin iprit sekalipun gak ada urusan bagi saya. Gitu. Ya kalau kamu salah ya salah gitu. Intinya itu. Gitu ya. Ya kalau kamu salah ya salah. Kamu mau kenal jin iprit sekalipun nggak ada urusan bagi saya. Jangan ngetes mental saya gitu. Kalau saya laki-laki sejati, ya. Kalau dia apaan nggak tahu saya. Gitu ya. Waduh, ini saya blok dulu nih yang agak-agak out of the box. Kenyataannya tidak ya, kamu imam, kamu bubuk aja yang manis ya, yang cantik ya, sono. Bang, ikut LLC aja bang. Ya, gimana kasus sama yang itu? Nih, ini saya terangkan lagi ya. Ini surat cintanya, berarti diproses. Mau saya bacakan nggak? Saya bacakan ya. SP2HP namanya, surat pemberitahuan hasil penyelidikan. SP2HP, label cap kepolisian negara Republik Indonesia. Oke, sudah saya bacakan ya. Laporan polisi nomor sekian-sekian tanggal 12 Maret 2021 perihal tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan fitnah dan atau menista dengan dengan tulisan atau menista dengan tulisan. Ingat ya, menista dengan tulisan. Menista. Contohnya dia katain saya apa itu, maho ya. Dia fitnah saya maho segala macam. Perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 311 KUHP yang terjadi di bla 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 Jakarta Pusat.
atas nama pelapor Van Rizky Aditya atau alias Kiki The Potters dan terlapor dalam penyidikan. Dalam penyidikan, ini jelas ya guys ya, saya tidak merekayasa ya. Ini SP2HP ya, saya tidak merekayasa ya. Ini surat dari kepolisian ya. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberi bahwa perkara yang saudara laporkan pada rujukan huruf C di atas telah ditangani oleh Aibda bla 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 di unit Krimsus Jakarta Pusat. Pengembangan hasil penyidikan lebih lanjut senantiasa akan diinformasikan kepada saudara atau berkenan menanyakan langsung ke satuan yang ditunjuk. Kami siap melayani Anda dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa imbalan. Ini surat dari kepolisian, tertanda Ajun Komisaris Besar selaku penyidik. Ya, tanda tangan ya, polisi ya. Oke ya, ada capnya ya. Nah. Masih bilang nggak diproses, tinggal tunggu saja di sana nanti panggilannya ya. Jangan terlalu pede kita itu, ngerasa diri kita hebat. Siapa? Lu siapa? Gitu. Kita ini negara hukum, nggak bisa semau mau kita hidup itu, gitu loh. Enggak, dari kemarin saya bilang ini diproses, nggak percaya. Nah, lebih percaya mulut tukang fitnah pada, ya kan? Lebih percaya mulut tukang fitnah, tukang buat omongan, sumpah palsu, akhirnya kena musibah. Itu sudah teguran bagi dirinya sendiri. Berbohong, tanya tidak pernah berbohong sampai sumpah palsu. Ini orangnya, kata netizen dengarnya gitu. Jadi ini karena mulutnya sendiri gitu. Jangan terlalu pede kita berkaca diri kita tuh siapa. Laporan yang lain silakan tanyakan ke pengacaranya. Saya lagi bahas laporan saya, ya. Saya bahas pelaporan saya ini. Jadi nggak usah out of the box kalau nggak mau diblok ya. Kau tanyakan ke Indra Tarigan itu bagaimana, gitu. Saya nggak bahas kasus yang lain. Ini saya lagi bahas pelaporan saya. Gitu ya guys. Ya, kalau nggak bakal jalan bagaimana? Ini sudah ada suratnya bagaimana? Nggak jalan. Orang saya pelapornya kok. Yakin aja kamu sembah aja jin sono. Masa 100%? Emang kamu siapa? Aku yakin 100%. Emang kamu polisinya? Emang kamu pelapornya? Jangan terlalu pede bilang-bilang kasus tidak diproses, ya enggak? Intinya nanti kalau sudah intinya ini pelajaran buat kita semua bahwa kalau tidak tahu akar permasalahannya, kalau tidak tahu jangan menggiring opini dan memfitnah orang, apa yang mencemarkan, menista. Bagi lu katain orang itu dengan apa yang tidak pernah orang itu lakukan. Gitu. Oke? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga penjelasan dari saya. Kalau saya tidak bahas kasus ini, besok-besok nggak mungkin juga saya bahas dia tiap hari. Nanti dibilang nggak ada kerjaan lagi. Yang penting kalian sudah tahu bahwa kasusnya sudah keluar SP2HP-nya dan ini bakal diproses. Kita tunggu saja, kita beri kesempatan kepolisian saja yang menangani perkaranya untuk
Saya nggak mungkin bahasnya kasus itu tiap hari, guys. Gimana kasusnya, Bang? Gimana kasusnya? Sebenarnya saya udah tahu PSP ini bakal diproses, tapi kan saya nggak bilang-bilang sama kalian. Gitu. Baru kali ini aja karena sudah ada ditanya lagi, nah, ikuti perkembangannya karena memang butuh waktu. Ya kan, karena yang lapor bukan kita aja, orang juga lain banyak pelaporan, dan polisi itu jumlahnya sedikit daripada masyarakat. Gitu. Satu kasus ada yang megang 4, 5 gitu loh. Satu polisi, satu penyidik. Jadi kita nggak antri gitu kan. Wajar agak lama gitu. Jadi saya nggak mungkin bahas kasus ini tiap hari gitu loh, guys. Nanti dibilang saya nggak ada kerjaan, pansos segala macam gitu. Nggak, berhubung kalian sudah banyak yang tanya, saya posting, sudah diam, ikuti prosesnya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih, dan saya nggak minta makan sama kalian. Saya nggak perlu pamer-pamer ya. Jadi jangan menghina saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Intinya saya punya harga diri dan saya punya pekerjaan. Kalian pokoknya lurus-lurus saja. Cari influencer yang baik, yang bisa jadi contoh panutan buat kalian, inspirasi buat kalian. Bukan yang menjerumuskan kalian juga dengan ikut menyebar fitnah. Gitu ya. Menjerumuskan kalian dengan ikut. Nanti kalau kalian kayak fansnya Syahrini, ya hatersnya Syahrini, hatersnya siapa itu yang Usi yang dilaporkan, kalian cuma bisa minta maaf. Maaf, saya nggak tahu. Karena apa? Kalian mendapat dari influencer yang salah. Siapa berantem diikuti, kalian berpihak pro kemana. Saya nggak minta pro dan yang kontra saya, yang pro saya nggak gila puji orangnya. Gitu. Gitu ya. Pokoknya intinya kita nggak usah cari pembenaran, karena benar itu akan nampak sendiri ke permukaan. Yakin saja. Cuma tugas saya kemarin itu melaporkan. Kenapa? Karena sudah menyangkut pribadi yang difitnah, disebut namanya. Saya nggak mau main hakim sendiri. Mungkin kesal saya, bisa saja saya tonjok, tapi nanti saya melanggar hukum. Makanya saya laporkan. Bukan saya mau ribut. Kalau mau ribut kita barbar, tapi nggak boleh, itu merusak masa depan saya nantinya. Pokoknya intinya sukses selalu.